Satu. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mas Wisnu. Ini saya dengan Pak. Siapa nih Pak? Saya dengan Mas Yoyo. Mas Yoyo ya? Oh. Ya. Ini Pak Yoyo asli mana Pak? Saya sebenarnya asli dari Ponorogo. Oh, asli Ponorogo. Ya, cuman udah besar di Jakarta, jadi dialeknya tuh sudah dialek Jakarta. Karena saya besarnya di sini. Memang lahir saya di Surabaya. Ini Bapak berarti main murai batu Saya tuh udah lama Pak ya? kalau dibilang pemain burung itu nggak lama, karena saya background saya itu sebenarnya dari pemain musik. Oh, musik Pak. Saya punya Musisi album, Pak ya? saya pemain drum, terus saya udah pernah konser ke Sydney, Melbourne, Singapura, mana aja dah. Saya itu lahir anak pertama, saya waktu itu juga sambil kerja, lahir anak pertama, saya keluar, tidak keluar sebenarnya sih, vakum aja sih gitu. Iya. Vakum, lahir anak pertama, saya kan bingung, nggak punya hobi kan, Iya. saya jadi anak motor. Oh. Masuk saya jadi anak motor. Saya sampai ketua chapter Jakarta sama pengurus pusat dari beberapa motor. Setelah dari motor, ya saya touring-touring kemana-mana. Lahir anak kedua, saya keluar lagi karena udah terlalu riskan buat saya. Akhirnya saya bingung, saya mau hobi apa ini buat kegiatan ya. Akhirnya saya ngeliat tuh ada orang tuh suka gendong-gendong burung. Saya pikir kemana ini orang? Akhirnya saya lihat ikutin. Waktu itu saya lihat di Gantangan tuh Sampurna, ada daerah Sintang sana. Oh, pada main burung. Udah habis itu saya mulai, awalnya saya kunari saya ya kadang namanya pemain baru ya ya hitungnya ditipu, bukan dibohongin, ditipu lah. Emang lugunya saya itu beli 2,5 juta, 2 juta, akhirnya mati. Terus akhirnya saya berpikir begini, burung itu harus kita urus, tidak boleh disia-siakan. Dari pagi kita harus kasih makan, sore kita masuk. Cuma saya berpikir value-nya di mana? Saya bilang gitu. Karena saya pikir saya jangan tanggung-tanggung kalau nyebur, cuman bukan saya merendahkan burung-burung yang lain, cuma saya ingat value-nya yang mana nih yang paling tinggi. Ada saya tanya-tanya, akhirnya saya ke murai, akhirnya saya fokus, saya pilih murai. Oh iya. Nah, dari situ saya belajar tuh dari muda hutan, saya beli 5, saya kadang-kadang masih sempat touring, hati 1 ditinggal karena belum ngekur 5, akhirnya tinggal habis-habis mulai maju, mulai beli trotol, mulai maju lagi, mulai beli murai batu muda. Selesai dari murai batu muda, akhirnya saya mulai sedikit beli burung-burung yang sedikit sudah prestasi. Burung pertama yang saya dulu memang ekor hitam. Saya pertama tuh ekor hitam saya punya. Dari ekor hitam itu akhirnya saya ketemu dengan Om Revan yang punya pasar Bogor. Dari situ akhirnya saya dapatlah burung yang namanya Sang Pendusta. Kalau di Bogor itu namanya pendusta. Akhirnya saya tambahin jadi Sang Pendusta. Kenapa Sang Pendusta? Karena tuh burung kalau dilihat tuh orang tidak akan tertarik karena burung turun harian gitu. Kalau di lapangan baru kelihatan dah tuh burung. Kalau di kalangan sini sih orang udah pada tahu dah kalau hitam. Ini termasuk semua pialanya ini dia. Iya. Trofinya banyak Pak ya? Itu juga dia banyak mayoritas. Oh iya Pak. Kalau boleh tahu itu Pak, ngomong-ngomong amunisi murainya terbaik apa Pak? Kalau dari awal Sang Pendusta, setelah dari Sang Pendusta saya itu dulu punya namanya Barongedan. Habis dari Barongedan itu saya terus punya Bocah Gila saya punya, terus Sang Pangeran terakhir itu udah take over. Terakhir saya kemarin take over lagi burung namanya Barongedan lagi, saya kasih nama. Jadi burung baru kasih nama lagi yang lama Barongedan. Sekarang ada Kaisar, ada Hercules JR, ada Sang Prabu, ada Satria Langit Pastol yang sekarang saya lagi naik. Karena kemarin waktu THR Cup juga dia juara 1-3. Kemarin acara Road to Asoka SF double winner. Untuk sementara ini burung yang ekor putih yang saya masih andalkan itu adalah si Barongedan. Kalau untuk ekor hitam saya masih ada 4 atau 3 saya punya ekor hitam. Ada Black Devil, ada Mati Suri, dan ada yang namanya si Jabrik. Itu ada 3 saya punya. Dan itu kebetulan lagi pada dorong semua. Cuma yang sekarang lagi on itu ya Barongedan, Sang Prabu selesai mabung, Kaisar baru kelar mabung, jadi saya harus cari settingan lagi ulang. Sama Satria Langit yang masih on. Yang lainnya baru kelar mabung sama lagi dorong ekor. Kalau total kita burung udah beberapa ada di tempat joki-joki ya cukup. Ya hampir 25-30. Berarti ini Bapak punya murai kurang lebih 25 sekitar 30 Pak ya? Lebih hampir 30. Berarti banyak Pak ya untuk amunisinya Pak ya? Ada trotol, ada pastol,
ada murai batu yang masih bahan ada yang murai batu jalan, ada yang murai batu kita bisa main di kelas event lomba. Oh, iya. Untuk Barongedan Pak, Barongedan udah pernah ditawar nggak Pak sama Barongedan itu sekitar adalah sini Pak? silsilah Barongedan itu saya sebenarnya baru take over. Oh. Itu baru take over kira-kira seminggu. Jadi itu burung dari Bali. Burung dari Bali saya lihat kok performanya stabil karena juara satu. Cuman sayangnya nih memang yang punya karena orang baru dari Bali jadi belum terkenal nih di sini. Oh gitu ya. Jadi kalau dia ganteng saya bilang karena suka dibuang tapi burung enak gitu saya bilang. Akhirnya saya berpikir saya pengen nih burung ini saya bilang saya kejar nih burung. Akhirnya saya jual sisa pangeran dengan si baret merah. Akhirnya saya dapat tuh kemarin acara Rotu Asoka. Saya mainin tiket 350 BOB. Akhirnya dapat juara 2 karena dia dapatnya di pinggir dan hujan, akhirnya dekat penonton, jadi dia sedikit nampar, dia kurang, akhirnya masuklah juara 2. Nah saya lihat karakter burungnya itu bisa untuk di lomba, di event, ya minimal kalau kita namanya main, ada yang namanya kita kelas ya ada yang kelas anniversary cup lah, ada yang musuh lomba, jadi minimal kita bersilaturahmi itu masih bisa dapat, karena kadang-kadang kan para pemain tuh kadang suka ada yang kita bawa burung tuh yang levelnya mungkin udah lomba event kita main di lakber, kadang-kadang suka ya diomongin gitu, burung kayak begitu kok dibawa, kadang suka begitu. Jadi kadang-kadang kita harus punya pilihan gitu loh. Mana yang memang kebetulan ada burung-burung yang memang nyari settingnya saya mainin di lakber. Kalau memang ada sedikit settingannya udah oke, terus materinya masih belum terlalu cukup karena banyak kan murai batu muda lah hitungannya. Saya maininnya mulai di sedikit latpres atau mega lakber. Cuma kalau udah lomba anniversary cup ya saya harus burung yang memang sudah mapan dan settingannya sudah stabil. Untuk jadi kita bisa silaturahminya tuh tetap kejaga terus. Iya, kalau lomba kan kita tahu paling Sabtu Minggu, baru yang lakber Senin, Selasa, Rabu. Jadi saya tiap hari lomba, Mas. Berarti setiap Senin sampai Sabtu mesti lomba terus ya. Main terus Pak ya. Kamu itu kerjanya apa sih tiap hari lomba mulu? Saya joki, saya bilang gitu. Untuk murainya yang Kaisar Pak, yang Kaisar udah pernah ditawar berapa Pak? Barangkali Kaisar Pak. itu sebenarnya banyak yang ada yang ngincer banyak. Iya. Cuman saya ini kan bukan tipikal. Ya kalau orang-orang bilang kalau sini, ya kalau mau nawar burungnya Om Yoyo katanya kan nggak sanggup lah gitu. Iya. Sebenarnya sih nggak juga. Sebenarnya sama aja. Cuman saya ini bukan penjual pure, tapi saya penghobi. Kayak kadang-kadang burung tuh ada yang cuma tertarik dong. Saya suka nih Om Yoyo. Cuman saya langsung dah, enggak itu jangan. Saya selalu begitu karena emang masih sayang gitu. Karena gayanya mewah banget itu burung saat itu. Gitu. Kalau itu burung sudah bisa ngunci, kalau buat saya sih mewah banget. Karena waktu kakap itu dia sebenarnya udah dikunci itu di 2. Cuman entah tiba-tiba tuh burung ngelihat sesuatu di bawah dia nyemplung. Pas semuanya kolap sama juri semua tuh di bawahnya dia semua. Gagal lah sih. Gagal. Tapi Kaisar mewah sih. Makanya saya masih sabar sih. Memang ada beberapa yang sudah ngincar. Kadang-kadang kita nih kadang-kadang suka dengar dari orang-orang. Ternyata tuh mereka kadang suka mantau kita. Kadang kita tidak tahu burung-burung kita tuh sebenarnya dipantau. Cuman ya tidak mengucapkan, tapi mereka kadang suka mantau. Dia kadang-kadang saya juga bingung. Lah, kok tahu burung saya namanya? Lah, kok dia tahu nama burung saya? Kadang suka begitu. Jadi kadang tuh mereka mantau. Ya dunia burung ini kan suka ngomong-ngomong tapi silent. Kalau saya paling cuma ya dengar ada yang suka. Barangkali ada itu Pak, pesan atau kesan yang mau disampaikan kalau saya pesannya cuma satu memang. Kayak orang bilang kan dunia Bicau ini karena suka dunia tipu-tipu lah atau apa. Cuman untuk para pemain memang ini kan sebenarnya hobi. Iya. Hobi itu kan harusnya menyenangkan ya, bukan Iya. sesuatu yang tiba-tiba kita jadi marah-marah. Iya. Atau tiba-tiba kesal gitu. Jadi kadang-kadang memang kita harus di situ kadang secara filsafat hidup ya, memang harus tuntut sabar sih sebenarnya. Iya. Kita jadi orang jangan terlalu temperamental karena tetap mau dimanapun kejadian-kejadian yang misalnya kita burung dibuang selalu pasti ada, nggak mungkin nggak ada karena banyak banget faktornya gitu loh, antara pemain, antara juri, antara itu selalu pasti akan bermain. Nah kalau situ selalu apa burung digoreng terus marah, mau buat apa? Hobi itu udah nggak bisa, mendingan tinggalin cari hobi yang lain menyenangkan. Makanya saya kadang-kadang main burung saya udah siap mental saya seperti itu. Saya makanya kadang-kadang suka, saya kalau main nih sampai saya jarang marah, mungkin bisa dihitung dengan jari 1 atau 2. Itu marah juga saya standar kok, karena memang udah kebangetan. Tapi selebihnya saya nggak pernah, saya terima aja.
ya kalau sudah ya sudah. Jadi kadang-kadang saya ngeliat